Pada pembelajaran kali ini, itu materinya tentang perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Jadi kuadran di sini itu adalah pembagian daerah. Kuadran itu dari kata kuad. Kuad itu artinya adalah 4. Jadi kuadran di sini itu adalah sumbu-sumbu koordinat yang membagi koordinat kartesius menjadi 4 bagian. Nah, jadi koordinat kartesius ya, ini terdiri dari X dan Y. Ini asli gambarnya. Biasanya digunakan yang ini kalau gambar-gambar tentang SPLDP atau yang lainnya. Nah, tapi kalau dalam sudut itu menggunakan 4-4-nya. Nah, maka dibagi menjadi 4 ini. Nah, X ini sebagai absis ya, ini namanya absis matematikanya, sedangkan yang tegak itu adalah Y, itu sumbu Y itu adalah dinamakan ordinat. Nah, ini yang ke sini sampai dengan sini yang pertama ini 0 sampai 90 itu disebut kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Sedangkan berikutnya 90 ke 180 itu disebut dengan kuadran 2. Ya, kuadran 2 itu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kita putar lagi 180 sampai dengan 270 itu disebut dengan kuadran 3. Ya, sedangkan yang terakhir putar lagi kembali. Nah, ini dari 270 sampai 360 itu disebut dengan kuadran keempat. Nah, jadi dibagi 4. Jadi sudut itu, sudut lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau diurutkan seperti ini. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi mutarnya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita lihat yang pertama, itu adalah kita ingat lagi. Misalnya ini ada sebuah sudut di sini, misalnya alfa, belum tahu ya alfa itu berapa. Ini kita tarik garis lurus seperti itu. Nah, kita tahu bahwa yang miring ini dimisalkan sebagai R, sedangkan yang tegak adalah Y sesuai dengan yang ini tadi, sesuai dengan sumbu tegaknya. Sedangkan yang horizontal itu adalah X. Nah, titik temu antara X dan Y, di sini X-nya ya, sering nggak dibuat, di sini X-nya sampai dengan sini, X dan Y ini titik temunya di sini, X, Y ini disebut koordinat. Nah, ini kita ulang lagi, Y itu sebagai sisi depan. Kenapa sisi depan? Karena tepat berada di sudut yang diketahui, yang ditanya ya. Sudut 90 di sini ya. R itu adalah sisi miring karena 90 sudut 90 derajat di sini, maka sisi miringnya adalah R. Dan X pasti adalah sisanya adalah sisi samping. Atau bisa disebut juga ya, Y itu sebagai ordinat, X itu sebagai absis, dan R itu sebagai jarak. Jadi ini ada penyebutan yang lain. Apa gunanya nanti? Ini ada gunanya nanti kita lihat. Kita tahu sin itu kalau kita ingat bahwa sin demi atau sin itu adalah depan dibagi miring. Atau istilahnya ordinat dibagi dengan jarak. Atau dalam penulisannya sin adalah Y per R. Sedangkan cos itu adalah kosami. Cos itu adalah samping dibagi miring. Samping sendiri adalah X sendiri adalah absis, dan miring itu adalah jarak. Maka cos itu adalah X per R sesuai gambar ini ya. Nah, sedangkan yang tan itu adalah depan dibagi dengan samping. Depan dibagi, atau istilahnya tan desa. Tan itu adalah depan dibagi dengan samping. Sisi depan adalah Y atau sebagai ordinat, dan sisi samping adalah sebagai X atau absis. Maka tan adalah Y per X. Nah, kalau di sini belum tahu perbedaannya, ini yang di sini atau di yang ordinat absis sama jarak dengan yang paling atas sisi depan miring dan samping ini belum kelihatan. Kalau di kuadran pertama itu belum kelihatan karena sama artinya. Oke, kita lihat lagi nilai sudut istimewa. Istimewa ingat lagi, yaitu nilainya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Kita ingat lagi bahwa sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, dan sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Sedangkan cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 adalah 0. Untuk tan bisa diingat lagi ya, masih ada tan, sekan, kosekan, dan kotangan. Jadi masih ada 3 lagi, tetapi itu syaratnya kamu harus tahu, atau kamu minimal harus apalah sin dan cos. Itu saja kuncinya, karena tan sendiri adalah sin per cos ya. Tan sendiri ini adalah hasil dari sin dibagi dengan cos. Tapi nggak apa-apa dihafalkan yang di sini. Oke, kita lihat. Misalnya ada ini 0 sampai 90, berarti ini di kuadran 1. Nah, ini sudutnya diketahui 60 derajat, ini seperti gambar tadi. Nah, sin 60 derajat sesuai tabel tadi adalah setengah akar 3. Sin itu adalah Y per R.
ya. Sin itu adalah depan dibagi dengan samping, Y per R. Jadi artinya di atas ini, setengah akar 3 itu bisa diartikan bahwa yang atas ini 1 akar 3, sedangkan yang bawah 2, ya. Akar 3 ini adalah miliknya 1. Maka artinya bahwa nilai Y adalah 1 akar 3, karena 1 akar 3 adalah akar 3, maka Y-nya adalah akar 3, dan R-nya adalah 2. Nah, kita lihat cos di tabel tadi adalah cos 60 adalah setengah. Artinya apa? Cos itu adalah X per R. Nah, sedangkan X per R, ya. Nah, sedangkan di sini X artinya adalah bahwa X-nya adalah 1, R-nya adalah 2. Dan terakhir adalah tan. Tan-nya akar 3. Loh, kok cuma akar 3? Sedangkan sendiri adalah tan adalah Y per X. Akar 3. Ini sedangkan tan sendiri adalah pecahan. Berarti pasti X-nya ini nilainya adalah 1. Berapapun yang dibagi 1 itu adalah bilangan sendiri, dia sendiri. Maka di sini artinya adalah Y-nya adalah akar 3. Ini letaknya di atas, ya, bukan di bawah. Sebagai pembilang, bukan penyebut. Dan X-nya adalah 1, ya. Nah, ini untuk pengenalan dari tabel yang tadi dan cara mengartikannya menjadi sin, cos, dan tan. Oke, kita lihat contoh dulu. Contoh yang pertama, diketahui sin beta, ini terserah ya, mau beta, mau alfa. Dan beta itu adalah 8/17, dan beta terletak di kuadran 1. Kuadran 1, ya. Tentukan nilai cos dan tan-nya. Diketahui sin, nah ingat-ingat bahwa sin adalah Y per R. Y per R, sin selalu Y per R. Berarti Y di sini adalah 8, karena di sini 8/17, dan R-nya adalah 17, ya. Nah, yang ditanya yang pertama X. X-nya belum ada, makanya ditanya dulu. Walaupun di sini yang ditanya adalah cos dan tan, maka harus membutuhkan X. Cos beta dan tan beta. Nah, kita mencari X dulu. Nah, untuk mencari X itu menggunakan rumus Pitagoras. R itu ingat selalu sisi miring. Sisi miring itu penjumlahan dari, ya, sumbu yang diapitnya, yaitu X dan Y. Sisi miring kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, R-nya sendiri sudah ada, nilainya adalah 17. Maka 17 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat sendiri adalah 289. 8 kuadrat adalah 64. Maka pindahkan ruas, min 64 di sini 289 dikurang 64 adalah 225. Sama dengan X kuadrat. Ingat ini X kuadrat. Berarti nilai X-nya adalah akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, maka nilai X-nya sudah dapat, maka nilai cos itu adalah, cos adalah X per R. Ya. Cos itu adalah X per R, maka cosnya adalah 15/17. Sedangkan tan itu sama, karena sudah dapat X-nya tinggal masukkan saja Y per X. Y-nya berapa? Y-nya adalah 8/15. Itu untuk contoh pertama. Nah, nilai X dan Y pada setiap kuadran. Nah, kita tadi tahu bahwa yang pertama tadi hasilnya plus semua. Tetapi tidak semua kuadran itu menghasilkan nilai plus semua. Kita lihat di sini artinya. Nah, antara 0 sampai 90 itu nilai X-nya dan Y-nya selalu positif. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, kalau kamu gambar di sini pastikan plus. Ya, di sini pasti min. Ya, ingat selalu kalau ke kanan itu adalah plus, ke atas adalah plus, kalau ke kiri adalah min, kalau ke bawah adalah min. Nah, kuadran 1 ini nilainya pasti plus semua. Y dan X-nya selalu plus. Nah, sedangkan kuadran 2, nah ini yang min apa? Yang min yang di sini. Berarti X-nya nilainya adalah min, karena Y-nya yang tegak ini pasti Y-nya plus. Nah, yang ketiga itu adalah, kuadran ketiga, itu adalah X-nya min dan Y-nya min, karena ini yang dipakai, ini adalah nilai min dan ini adalah nilai min juga. X dan Y-nya pasti min, kalau di kuadran 3 dua-duanya min. Nah, sedangkan kuadran 4, ini yang min adalah si Y-nya, sedangkan X-nya bernilai positif. Nah, untuk R gimana? R itu pasti selalu positif. Ya, R selalu positif. R itu adalah sisi miringnya, pasti selalu positif. Sisi miring atau jarak itu selalu positif, ya. Logikanya kalau jarak itu selalu positif, kalau kamu berjalan jarak yang kamu tempuh misalnya 5 kilo. Nggak mungkin kamu mikir bahwa jarak yang kamu tempuh itu adalah min 5 kilo. Itu tidak mungkin. Jadi untuk jarak itu nilainya pasti plus. Jadi R nilainya plus. Nah, yang pertama kita lihat nilai perbandingan pada kuadran 1. Kuadran 1 berarti 0 sampai 90. Gambarnya selalu seperti ini. Ini belum tahu kita sudutnya berapa. Nah, kita tahu bahwa X absis, Y ordinat, R jarak. Titik temu di sini adalah X, Y. Kita ingat tabelnya tadi, ya.
Nah, kita lihat ini nilai perbandingannya. Nilai perbandingannya yaitu dengan merelasikan atau menghubungkan mana sih yang sama antara sin dan cos. Yang ada nanti dulu ya. Kita akan lihat sin dan cos. Perhatikan nilai yang sama pada tabel. Kita lihat nilai yang sama. Sin 0 itu adalah 0. Cos berapa yang menghasilkan 0? Cos 90 itu 0. Berarti artinya sin 0 itu akan sama dengan nilainya cos 90. Ini akan sama, ini tanda sama dengan ini artinya sama. Berarti di sini sin 0 itu akan sama dengan cos 90. Ada lagi yang sama? Sin 30. Sin 30 itu akan sama dengan cos 60. Loh, gimana cara mencari hubungannya? Kita lihat bahwa sin cos 60 ini bisa kita jabarkan menjadi 90 dikurang 30. Jadi artinya sin 30 itu bisa dijabarkan dari cos 90 kurang 30. Jadi ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Sedangkan sin 45 itu akan sama dengan cos 45 ini karena sama-sama, atau bisa juga cos 90 dikurang 45. Sedangkan sin 60 ya sama ya. Sin 60 ini akan sama dengan cos 30. Jadi di sini bisa diartikan sin 60 sama dengan cos 30, atau sin 60 itu adalah hasilnya adalah cos 90 dikurang 60. Jadi ada hubungannya, ini 45, di sini 45, ini 30, ini 30, ini 90. Dikurang berapa ini? Ya biar 0, berarti cos 90 dikurang 90. Ini enggak ditulis ya 0 ya. Nah, di sini ya kan sama, saling berelasi. Maka untuk kuadran 1 berlaku, kita cukup belajar sin sama cosnya aja. Kalau sin alfa itu akan sama dengan nilainya dengan cos 90 dikurang alfa. Jadi misalnya di sini 45, berarti cos 90 dikurang 45. Jadi ini hubungannya. Sedangkan kalau cos itu adalah sama dengan sin dalam kurung 90 dikurang alfa. Dikurang alfa ya, jadi kebalikannya. Kalau sin alfa sama dengan cos dalam kurung 90 dikurang alfa, sedangkan cos alfa itu sama dengan sin 90 dikurang alfa. Jadi saling tukar balik ya. Kita lihat contohnya. Contoh kedua. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari sin 49 per cos 41 dikurang cos 17 derajat dibagi sin 73 derajat. Sin 49. Nah, sin 49 ini kita rubah dulu ke cos. Jadi sin 49 itu artinya adalah bisa dirubah menjadi cos 90 dikurang 49. Nah, 90 kurang 49 berapa? Maka menjadi cos 41. Cukup sampai sini. Jadi kamu boleh merubah yang pembilangnya atau penyebutnya, boleh salah satu, jangan kamu rubah dua-duanya. Ya, triknya begitu. Jadi kalau triknya itu tinggal mudah sih melihatnya. Kalau di sini 49 pasti 41. Kamu lihat di sini. Ini kalau kamu jumlahkan itu nilainya adalah 90 derajat. Ini juga sama. Ini nilainya 90 derajat. Jadi gunakan salah satu, ya. Karena ini tanpa kalkulator, logikanya seperti itu. Ini kalau dijumlah pasti 90. Nah, berikutnya ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini terserah kamu menggunakan apa, mau yang cos 17 derajat atau sin 73 derajat. Tapi di sini menggunakan cos 17 derajat. Cos itu kalau dirubah ke sini hubungannya adalah sin 90 dikurang 17. Jadi kalau sini 17, kalau di sini menjadi sin, maka 90 dikurang 17. Sedangkan 90 dikurang 17 itu adalah 73, maka ini adalah sin 73. Cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan. Maka sin 49 cos 41 dikurang cos 17 per sin 73 derajat. Nah, sin 49 tadi hasilnya adalah cos 41. Ini cos 41 per cos 41. Ini yang ke sini cos 17 tadi dirubah menjadi sin 73. Maka ini sin 73 per sin 73. Ingat ini sama. Ya, pembagian itu apabila bilangannya sama itu adalah hasilnya adalah 1. Ingat selain 0. Ya, selain 0. Kalau 0 bagi 0 berarti tak terdefinisi. Tak tentu, sorry. Kalau 0 bagi 0 itu tak tentu. Nah, ini bilangannya sama. Maka kalau bilangan sama pasti hasilnya adalah 1. Maka ini sini juga 1 kurang 1 adalah 0. Ini contoh yang di kuadran pertama. Nah, sekarang di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua ini agak lain dengan kuadran yang pertama. Karena kuadran kedua ini menggunakan 180. Nah, misalnya ini di sini adalah alfa, di sini adalah 180 derajat dikurang alfa. Ya, besarnya ini ke sini itu adalah 180 dikurang alfa. Jadi yang dihitung ini XRY-nya ini emang belum dalam bentuk minus, ini harusnya
Minus, tapi minus digunakan di sini ya. Minus di titiknya digunakan. Kalau ini, kalau Pitagoras, karena Pitagoras itu menghitung panjang sisi samping ya, jadi di sini nilainya tetap plus, tapi dalam koordinatnya nilainya adalah min. Nah, nilai ini cuma menunjukkan penempatannya saja. Oke, absisnya itu nilainya adalah min x, jadi nilai absisnya adalah min x, sedangkan ordinat atau y-nya tetap plus, sedangkan r pasti plus. Pertama sinus. Kita lihat sinus yang pertama untuk sudut A, sudut alfa. Nah, sudut alfa itu adalah depan dibagi miring, ya. Depan dibagi miring berarti y per r. Nah, yang kedua untuk sudut yang ini, 180 dikurang alfa. Boleh tidak menggunakan 90 plus alfa? Boleh, tetapi merubah seperti tadi. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin. Nah, ini di sini menggunakan 100 lah. Di sini penjelasannya itu menggunakan kalau sin itu menghasilkan sin lagi. Jadi tidak lagi seperti yang kuadran pertama tadi. Nah, sin 180 derajat. Nah, ini baru menggunakan ordinat sama absis. Jadi di sini menggunakan yang ini adalah ordinat dibagi jarak. Ya, ordinatnya adalah y dan jaraknya r. Nah, ini ordinatnya itu nilainya plus, jarak r nilainya juga plus. Nah, kita lihat hubungannya. Di sini sin alfa dengan sin 180 min alfa itu artinya sama. Ya, berarti sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Itu artinya sama. Kita lihat kenapa sama. Ini y per r, ini y per r, ini sama nilainya. Maka dia dapat diartikan bahwa sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, untuk kosinus. Kosinus sendiri kita tahu bahwa samping dibagi miring. Nah, kalau sudah ngomong samping miring ini pasti nilainya plus ya. Tapi kalau untuk sudut yang lain, misalnya seperti ini 180 dikurang alfa, ya untuk cos ini adalah x per r. Maka untuk sudut 180 derajat dikurang alfa, itu adalah absis dibagi dengan jarak. Ya, absis dibagi dengan jarak. Absis sendiri adalah x, karena absisnya sendiri di sini adalah min, jarak pasti r ya, maka min dibagi plus, maka min x per r. Nah, kedua ini sama sebenarnya. X per r ini min x per r. Jadi, biar sama, maka nilainya bisa diartikan bahwa ini kan kalau gini pindahkan sini menjadi min. Min cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Ya. Cos alfanya adalah x per r, sedangkan kalau minnya sudah pindah ke sini maka ini menjadi x per r, maka akan sama. Maka bisa diartikan bahwa cos 180 derajat dikurang alfa itu adalah min cos alfa. Jadi kalau kita pindahkan ruas dia akan menjadi min cos ya. Ini selalu sin menjadi sin, cos menjadi min cos. Nah, untuk tangan juga sama. Tangan itu adalah y per x. Nah, untuk 180 derajat dikurang alfa, kita tahu bahwa tangan adalah ordinat dibagi absis. Ordinatnya adalah y, absisnya adalah min x. Maka hasilnya adalah min y per x. Nah, ini karena nilainya ini min, berarti ini juga pasti nilainya adalah min. Min tan dalam kurung 180 dikurang alfa, itu sama dengan tan alfa. Kita pindahkan minnya, maka nilai tan 180 derajat min alfa itu hasilnya adalah min tan alfa. Ini masih ada hubungan di sini kalau sin, kalau cos, kalau cos min cos, kalau tan min tan. Jadi di kuadran 2 ini yang nilainya positif adalah sin, sedangkan cos dan tan itu nilainya negatif. Ya, ingat di sini adalah 180 dikurang alfa. Kalau kamu punya cara menggunakan 90 ditambah alfa, tidak apa-apa. Sama caranya. Nah, di sini untuk kuadran 2 itu berlaku. Nah, ini ketentuannya. Kalau sin 180 derajat dikurang alfa itu artinya adalah sin alfa, sedangkan cos 180 dikurang alfa itu adalah min cos alfa, sedangkan kalau tan 180 dikurang alfa itu sama dengan min tan alfa. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari sin 120 ditambah tan 150. Ingat ya, 120, 150 itu antara 90 sampai 180. Kita lihat 120 dan 150 berada di kuadran 2. 120. Ini sin, ini tan. Ingat kalau kuadran 2, sin itu nilainya pasti positif dan tan itu pasti nilainya negatif. 120 itu artinya adalah 180 dikurang 60. Ya. Maka sin 120 derajat itu bisa diartikan bahwa menjadi sin 180 dikurang 60. Ya. Di sini menggunakan 180, tidak boleh angka lain. Karena kuadran 2. Kuadran 2 itu batas akhirnya adalah 180. Ya. 180 dikurang 60. 60 ya. Nah, pengurangan ini biar menghasilkan yang di sini.
Nah, kalau sudah sin dalam kurung 180 dikurang 60, maka diambilnya yang 60 karena sin di sini adalah nilai plus. Kalau sin di kuadran 2 nilai plus, maka sin 60. Jadi sin 120 itu artinya akan sama dengan sin 60 derajat. Maka hasilnya adalah setengah akar 3. Yang pertama itu. Nah, untuk 150. 150 itu dari 180 dikurang berapa sih? Atau kamu kurangkan dulu 180 dikurang 150. Dan hasilnya ditaruh di sini. Ya. Jadi yang diambil adalah 30-nya nanti. Tan 150 sama dengan, nah ini bisa dirubah menjadi tan 180 dikurang 30. Jadi selalu ingat kuadrannya. Nah, karena tan itu minus, kalau di kuadran 2, maka ini adalah min tan 30 derajat. Nah, ini diambil yang 30 derajatnya. Maka nilai tan 150 itu akan sama dengan nilai min tan 30 derajat. Boleh kamu lihat di kalkulator ya. Pasti sama nilainya. Min tan 30 derajat. Tan 30 derajat sesuai dengan tabel tadi adalah 1/3 akar 3. Karena ada minnya, maka min 1/3 akar 3. Nah, setelah itu dijumlahkan. Sin 120 ditambah tan 150. 120 adalah setengah akar 3 dan 150 adalah min. Tan 150 adalah min 1/3 akar 3. Nah, ini akar 3, ini akar 3. Nah, jangan panik kalau kamu melihat ini ada akar terus dijumlahkan. Nah, kamu pikirkan aja bahwa akar ini adalah sebagai variabel. Karena dia nggak ikut dijumlahkan. Yang ikut dijumlahkan adalah depannya. Nah, ini tambah pecahan. Nah, maka harus kita samakan penyebut. 1/2, ini min 1/3, berarti penyebutnya sama-sama per 6. Nah, ini plus ketemu min menjadi min. 1/2 itu artinya adalah kalau ini 6 berarti ini dikali 3, berarti 1 kali 3 adalah 3. Ini tetap akar 3, karena dia nggak berubah. Nah, ini min 1/3 itu menjadi 2/6, ini akar 3. Maka dijumlahkan 3, maka dikurangkan 3 dikurang 2 adalah 1/6 ya. Bawahnya tidak usah dikurangkan. Yang cukup di atasnya saja. Akar 3-nya tetap mengikut akar 3. Karena anggap saja ini sebagai A, ini sebagai A. Ya. Di variabelnya sama kalau di aljabar. Nah, nilai perbandingan pada kuadran 3. Nah, kuadran 3. Nah, seperti ini. Kuadrannya di sebelah sini. Ini gambarnya kuadran 3 180 sampai 270. Nah, di sini tidak menggunakan 270 dikurang ya. Tapi di sini menggunakan 180 ditambah. Karena ini untuk mengingat bahwa tetap sin menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan. Tanpa seperti kuadran pertama, selain kuadran pertama tadi, kalau kuadran pertama tadi sin menjadi cos, cos menjadi sin. Nah, pada kuadran 3, nilai absisnya itu adalah min x, ordinatnya adalah min y, dan jaraknya adalah r. Nah, ini yang dibicarakan, yang ditulis di sini adalah nilai dari 180 plus alpha. Untuk sinus sendiri itu adalah y per r. Ini dari tadi pasti y per r selalu. Sini ya. Untuk sudut 180 derajat plus alpha. Nah, ini gunakan yang mana? Sin 180 itu adalah ordinat dibagi jarak. Ordinatnya min y per r atau y per r. Maka dari itu, karena ini nilainya min, ini nilainya plus, maka bisa dikatakan bahwa sin 180 derajat plus alpha itu adalah sama dengan min sin alpha. Ini nilainya min sin alpha. Untuk kosinus juga sama, x per r, selalu x per r. Maka untuk 180 derajat plus alpha, ini menggunakan absis dibagi jarak. Absisnya min x, jaraknya adalah r, maka min bagi plus tetap min, dia min x per r, di sini plus, di sini min. Pasti sama dengan ini, artinya bahwa cos 180 derajat plus alpha itu akan sama dengan min cos alpha. Untuk tangan kita lihat ya, tangan adalah y per x. Nah, untuk sudutnya kita gunakan adalah ordinat dibagi absis. Ordinat min y dibagi min x, maka y per x. Nah, ini sama, y per x karena nggak ada minnya. Maka tan 180 derajat plus alpha itu adalah sama dengan tan alpha. Nah, untuk kuadran ketiga itu berlaku bahwa kalau sin 180 derajat ditambah alpha itu akan sama dengan min sin alpha. Sedangkan kalau cos 180 ditambah alpha sama dengan min cos alpha. Dan yang terakhir kalau tan 180 derajat ditambah alpha itu sama dengan tan alpha. Terlihat contohnya. Diketahui sin beta itu sama dengan min 3/5. Dan beta berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai cos beta dan tan beta. Kita tahu sin itu adalah min y per r. Ingat kuadran 3, y-nya pasti min, r-nya pasti plus ya.
Maka dapat diartikan sin beta itu min 3/5 itu artinya nilai Y-nya adalah min 3 dan nilai R-nya adalah 5. Yang belum ada adalah nilai X, maka kita harus mencari nilai X. Nilai X itu adalah sisi miring penjumlahan dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selalu seperti itu ya, nggak pernah berubah. R-nya adalah 5 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ya, min 3 kuadrat ini hati-hati ya, bukan minnya di sini nanti kamu kalikan menjadi min, bukan. Min 3 kuadrat karena Y-nya itu adalah min 3. Maka 25 sama dengan X kuadrat plus 9. Pindahkan 9-nya, maka 25 dikurang 9 adalah X kuadrat. X kuadrat nilainya 16, maka X-nya adalah akar 16, maka X-nya adalah 4. Sudah dapat nilai X-nya, kita tahu bahwa di kuadran ketiga, X dan Y-nya itu nilainya adalah minus. Maka di sini walaupun hasilnya plus, selalu ya hasilnya plus di sini, karena di sini ngomongkan panjang kalau ini menggunakan Pitagoras. Kalau melihat daerahnya itu pasti nilainya min. Maka nilai X-nya di sini adalah nilainya adalah min 4 karena di kuadran ketiga. Jadi yang cos yang pertama, cos beta itu adalah X per R. X-nya sendiri adalah min 4 per 5 atau min 4 per 5. Nah, sedangkan Y per X atau tannya itu adalah Y per X. Y-nya sendiri adalah min 3 per 4. Ya, X-nya adalah tan beta itu sama dengan min 3 per min 4. Min bagi min itu ada tinggal plus, maka hasilnya adalah 3 per 4. Nah, ingat kalau kuadran dilihat dulu X dan X, Y. R nggak perlu dilihat, X dan Y-nya perlu dilihat. Nilai perbandingan pada kuadran keempat. Nah, kita tahu bahwa kuadran keempat tuh antara 270 sampai dengan 360. Nah, ini tidak menggunakan 270. Jadi yang tidak digunakan di sini adalah 90 dan 270. Jadi di sini yang digunakan adalah 180 dan 360. Ini dari kuadran 2 sampai kuadran 4. Ya, jadi kamu mau gunakan yang 270 ya terserah kamu, boleh. Hasilnya pasti sama. Nah, untuk absisnya X-nya nilainya positif. Nah, ini Y-nya bernilai negatif, jarak selalu positif. Untuk sinus ya sinus pasti Y per R untuk ngomongi depan dan miring. Sedangkan kalau ngomongi sudut, 360 dikurang alfa, itu adalah ordinat dibagi jarak. Ordinatnya adalah Y min Y. Min Y per R. Ya. Nah, karena di sini salah satunya hasilnya min, ini Y per R, ini min Y per R, jadi bisa disimpulkan bahwa sin 360 derajat dikurang alfa itu adalah min sin. Ya. Atau sin alfa sama dengan min sin. Nah, lebih enaknya gini. Nah, untuk kosinus juga sama. Kosinus itu adalah samping dibagi miring X per R, selalu positif yang di sini. Tetapi untuk yang sudut 360 dikurang alfa, itu adalah absis dibagi jarak. Absisnya adalah X per R. Nah, ini juga positif karena ini hasilnya sama. Ini dua persamaan ini sama hasilnya, maka cos 360 itu 360 dikurang alfa itu akan sama dengan nilainya dengan cos alfa. Jadi alfa di sini berapa nanti ya yang menjadi pengurangnya. Untuk tangan itu Y per X. Maka untuk 360 dikurang alfa itu adalah ordinat dibagi absis. Ordinatnya adalah min Y, absisnya adalah X, maka min Y per X. Nah, maka nilai tan 360 derajat dikurang alfa itu adalah min tan alfa. Karena di sini salah satunya hasilnya sama Y per X, tapi salah satunya ada minnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tan 360 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Nah, untuk kuadran 4 itu berlaku bahwa kalau sin 360 dikurang alfa itu adalah min sin alfa. Sedangkan kalau cos 360 dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Sedangkan kalau tan itu adalah 360 derajat dikurang alfa. Sedangkan tan 360 derajat dikurang alfa itu adalah min tan alfa. Jadi kalau dipikir gini. Kalau kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Kalau kuadran kedua itu yang bernilai positif cuma sin. Untuk kuadran ketiga, nilai yang positif itu adalah tan. Sedangkan kuadran keempat nilai yang positif adalah cos. Contoh, tentukan nilai dari sin 315 derajat dikali tan 330 dibagi dengan cos 210. Nah, kita lihat dulu. Ya, 315, 330 itu pasti kuadran keempat. Sedangkan di sini adalah cos 210.
cos 210 itu berada di kuadran 3. Nah, jadi dipikirkan dulu kuadrannya. Nah, 315 karena di kuadran 3 maka 360 dikurang 45. Biar hasilnya 315, maka dikurang 45. Atau bisa diartikan bahwa sin 315, karena di sini sin ya. Sin 360 dikurang 45. Nah, kita ngambil 45-nya. Karena ini di kuadran 3, pikirkan dulu kuadran 3 ini yang positif adalah tan, maka sin ini adalah nilainya negatif, maka min sin 45 derajat. Kita lihat tabel tadi, apa cara menghafal kamu tadi, bahwa sin 45 itu adalah setengah akar 2, maka dikalikan dengan min, maka min setengah akar 2. Nah, untuk 330 itu juga sama di kuadran 4, maka menggunakan 360 dikurang 360 derajat dikurang 30 derajat. Maka tan 330 sama dengan tan 360 dikurang 30. Nah, karena di kuadran 4 itu yang positif hanya cos, maka tan itu menjadi min juga. Tannya bernilai min. Tan 30 derajat. Maka tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Karena ada minnya, maka min 1/3 akar 3. Nah, 210 itu dari kuadran ke-3. Nah, kuadran ketiga itu nilainya dijumlah ya. 180 plus 30. Hati-hati. Bukan 270 ya. Kalau 270 lain lagi hitungannya. Jadi kalau kuadran 2 itu 180 dikurang alfa, kuadran 3 itu 180 ditambah alfa, dan kuadran 4 itu 360 dikurang alfa. Kalau di buku-buku banyak caranya, ada yang 90 ada yang 270 ada, biasanya digunakan semua. Tapi di sini fokusnya cuma 180 dan 360. Itu kuadran 2 sampai 4. Kalau kuadran 1 itu sama semua seperti itu caranya. Nah, cos 210 itu penjumlahan dari 180 ditambah 30. Bisa dipisahkan seperti ini. Maka karena ini adalah kuadran 3, yang positif adalah tan. Berarti cos nilainya negatif, berarti min cos 30 derajat. 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, maka min setengah akar 3. Nah, setelah dapat semuanya, kita masukkan nilainya sin 315 derajat, itu hasilnya min setengah akar 2. Sedangkan tan 330 didapat adalah min 1/3 akar 3. Nah, sedangkan untuk cos 210 hasilnya adalah min setengah akar 3. Ingat, ini ada perkalian, ada pembagian. Jadi yang sama bisa dicoret. Nah, ini sama, ini kita coret. Ini 3 dengan 3 kita coret. Sedangkan ini min dengan min juga bisa coret. Setengah dengan setengah bisa coret. Maka tinggal akar 2 dan min 1/3. Maka hasilnya adalah min 1/3 akar 2. Nah, sekarang apabila kuadrannya itu kita putar lagi. Jadi misalnya itu lebih dari sudutnya 360. Jadi muter lagi masih. Itu lebih dari 360. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau lebih dari 360 itu berlaku perbandingan kalau sin 360 plus alfa, plus ya, itu sama dengan sin alfa, sedangkan cos 360 sama dengan cos alfa, dan tan 360 derajat plus alfa itu adalah tan alfa. Jadi nilainya positif ya. Positif di situ nilainya. Kita lihat contohnya. Nah, 675 ini berapa kali putaran kalau dipikir? Hampir 2 kali putaran. Tapi kita lihat karena hampir nggak sampai 2 putaran, maka tan 675 itu adalah tan 360 ditambah 315. Nah, karena di sini kalau tan ini adalah yang diambil adalah 315, maka tannya adalah tan 315. Nah, berarti kembali lagi tan 315 ini adalah di kuadran ke-4. Kalau kuadran ke-4 maka 300 hasilnya berapa? 360 dikurang berapa? Hasilnya 315. Maka 360 dikurang 45. Ya. Maka kalau di kuadran ke-4 ya, tan 315 ini maka nilai tannya adalah minus, maka tan 675 itu akan sama dengan nilainya adalah min tan 45. Tan 45 adalah 1, maka dikali min adalah min 1. Nah, yang terakhir apabila minus alfa, berarti kalau sudutnya minusnya minus 40, minus 30, minus 50. Nah, itu apabila minus, misalnya sin min alfa, itu minnya itu artinya adalah min sin alfa. Kalau cos min alfa itu adalah min cos alfa, sedangkan tan, kalau tan min alfa itu artinya adalah min tan alfa. Kita lihat contohnya, tentukan cos min 210. Cos min 210 kita harus merubah dengan min cos 210. Minnya tetap di depan. 210 ini di kuadran ke-3. Maka min cos dalam kurung 180 ditambah 30.
Ingat nih kuadran 3. Nah, karena ini cos itu di kuadran 3 nilainya min, maka yang diambil adalah cos 30 derajat. Atau min cos 30 derajat. Min ketemu min cos 30 derajat, cos 30 derajat adalah setengah per 3 akar 3. Karena ini nilainya min kali min, maka nilainya adalah 1/3 akar 3. Oke, terima kasih.